Di sebuah kota kecil, ada banyak anak yang budi pekertinya tak baik. Ada Rian yang suka berkelahi dan keras. Ada Joko yang bicara kasar dan tak sopan. Ada Kenny yang suka bermain, tak rajin belajar, pulang selalu malam. Ibunya siap tongkat jika dia pulang bermain hingga malam. Ada Sinta, gadis yang suka membantah orang tua. Ada Sally yang suka berbohong dan mencuri. Namun, ada Benny yang taat ibadah dan rajin membaca Alkitab. Ada Jenny yang taat pada perintah Tuhan dan orang tua, rajin dan berkata sopan. Suatu hari, di sekolah minggu, terjadi insiden. Anak-anak nakal mengganggu Jenny. Lalu Benny menasihati mereka. Tapi Benny ditinju oleh Rian. Tiba-tiba muncul kakak pembina sekolah minggu yang bernama Mimi. Mimi menjelaskan kepada anak-anak, jika Tuhan datang, tak ada lagi pertobatan. Maka sekarang, berbuat baik dan benar di hadapan Allah. Tapi, anak-anak tidak mendengar nasihat kakak pembina. Keluar dari sekolah minggu, Rian yang belum puas memukul Benny, kembali mendorong tubuh kecil Benny. Joko yang sombong berkata kasar dan tak sopan pada Benny. Kenny berusaha melerai mereka. Kenny menolong Benny yang jatuh didorong. Sally dan Sinta meremehkan Benny. Anak bodoh dan penakut. Jenny dan Kenny menolong Benny. Joko kembali mendorong Benny dan Kenny yang menahan marah, berdiri dan menendang Joko. Kakak pembina sekolah minggu berlari melerai perkelahian dan kembali mereka ditegur keras. Malam harinya, hujan lebat dan angin kencang melanda. Banyak pohon roboh dan bangunan rumah hancur. Hujan deras tak berhenti. Keluarga Joko ketakutan karena rumahnya roboh dan Joko tertimpa tembok, dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Keluarga Sally dan Sinta bernasib sama. Rumah roboh karena angin kencang dan mereka sekeluarga, ayah dan ibu beserta Sally dan Sinta meninggal. Kenny ketakutan dan mengajak orang tuanya yang tidak pernah beribadah untuk berdoa. Angin kencang mengguncang rumahnya. Selesai berdoa, ayah Kenny membawa keluarganya keluar dari rumah. Tak lama mereka keluar, rumah pun hancur. Keluarga Benny yang taat ibadah, ayah, ibu, dan Benny berdoa dan mengangkat pujian penyembahan. Angin kencang seolah tahu bahwa mereka taat pada Allah. Tak terjadi guncangan di rumah Benny. Mereka selamat dari bencana. Begitu juga dengan keluarga Jenny. Angin kencang hanya memecahkan kaca rumah. Tapi mereka tak takut. Ayah, ibu, dan Jenny berpegangan tangan dan mengangkat pujian dan penyembahan pada Allah. Bangunan gereja tetap berdiri kokoh. Tak ada kerusakan sedikit pun, meski di kota telah kacau dan banyak korban. Di rumah sakit, Joko yang sekarat tak berdaya. Dia kembali ingat akan nasihat kakak pembina sekolah minggu. Jika Tuhan datang, tak akan ada lagi pertobatan. Semua akan meninggal, hanya mereka yang percaya Kristus hidup dan Allah akan selamat dan sejahtera. Joko menangis dan memanggil Yesus. Orang tua Joko sudah meninggal di rumah karena tak terselamatkan dari bangunan roboh. Kakak Mimi hadir di hadapan Benny dan Jenny yang saleh. Ia mengingatkan, anak-anakku, badai kehidupan bisa datang kapan saja. Namun, ingatlah selalu, kasihilah teman dan sesama kalian. Berlakulah jujur dalam segala hal. Dan jangan pernah mencuri. Rajinlah beribadah, berdoa, dan membaca kitab suci. Karena dalam ketaatan dan kebaikan, kita akan menemukan kekuatan serta perlindungan sejati dari Tuhan. Dengan kedua tangan terangkat, kakak Mimi memberikan berkatnya. Semoga anugerah dan damai sejahtera selalu menyertai kalian. Tuhan memberkati kalian.